Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan soal bahasa Inggris tes akademik Polri. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Di sini ada kalimat mini radio transmitter had been built in the 1920s. Nah, pada kalimat ini tuh terdapat kata yang digarisbawahi. Ada pada kata mini, transmitters, kemudian had been, dan built. Nah, di antara kata tersebut itu terdapat satu kata yang memiliki kata yang error atau kata yang tidak sesuai dengan tata bahasa maupun secara makna. Jadi kita disuruh mengidentifikasi kira-kira kata yang error itu terletak di opsi yang mana. Kemudian langsung kita bahas pada soal nomor 1, kalimatnya mini radio transmitters. Di sini ada penggunaan kata many, yang mana ini merupakan quantity atau sebuah quantifier. Jadi di mana many itu harus diikuti oleh kata benda yang jamak atau plural noun. Many radio transmitters. Di sini diikuti oleh noun yang plural, yaitu transmitters. Jadi banyak pemancar radio. Jadi opsi yang A dan B itu sudah tepat. Kemudian untuk opsi yang C ada kata had, opsi yang D ada kata been, dan yang E ada kata built. Di sini opsi yang E, built, merupakan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan sebelumnya ada kata had been, di mana had been itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 itu ada pada opsi yang E. Seharusnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga yaitu built dengan akhiran T bukan D. Yang berakhiran D itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Jadi many radio transmitters had been built in the 1920s. Jadi banyak pemancar radio telah dibangun pada tahun 1920-an. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 2, di sini ada kalimat nobody know when the process of glassmaking was invented. Nah, pada opsi ada kata know, di mana ini merupakan kata kerja atau verb yang artinya tahu. Di sini know sebagai verb, subjeknya yaitu nobody. Jika dalam suatu kalimat terdapat subjek atau kata yang menduduki sebagai subjek yaitu nobody, kemudian everybody, everyone, no one, somebody itu dianggap tunggal. Jadi nobody itu merupakan subjek yang singular, subjek yang dianggap tunggal. Sehingga ketika subjeknya tunggal, kata kerjanya ada penambahan s atau is. Sedangkan di sini hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi jelas pada soal nomor 2 yang error adalah opsi yang A, karena seharusnya menggunakan akhiran S. Kemudian when ini sudah tepat, karena when di sini itu fungsinya sebagai kata penghubung. Jadi ketika when itu berada di tengah kalimat, fungsinya sebagai kata penghubung, bukan kata tanya. Di mana kata penghubung itu digunakan ketika terdapat dua klausa, berarti ada dua subjek dan dua kata kerja. Pada klausa pertama sudah lengkap, subjeknya nobody, kemudian kata kerjanya atau verbnya no. Setelah when itu harus diikuti klausa juga, berarti harus ada subjek dan kata kerja. The process merupakan subjek. Was invented merupakan verb, jadi yang B sudah tepat. Untuk opsi yang C ada preposisi of, preposisi itu harus diikuti oleh pronoun, noun, atau noun phrase. Di sini diikuti oleh noun phrase, yaitu glass making, pembuatan kaca. Jadi yang C juga sudah tepat. Opsi yang D dan E di sini sudah tepat, karena klausa kedua itu menggunakan kalimat pasif, yang artinya the process of glass making was invented, yaitu proses pembuatan kaca ditemukan. Jadi kapan proses pembuatan kaca ditemukan? Sehingga menggunakan kalimat pasif, rumusnya to be diikuti kata kerja bentuk ketiga. To be-nya was, karena subjeknya tunggal yaitu the process, kemudian invented merupakan kata kerja bentuk ketiga. Sehingga jawaban yang salah itu ada pada opsi yang A tadi. Karena seharusnya menggunakan kata kerja dengan akhiran S, karena subjeknya tunggal. Kemudian soal nomor 3, di sini ada kalimat the language of the word present a vast array of structural similarities and differences. Nah, seharusnya di sini pada kata present merupakan opsi A. Jadi di sini tidak sesuai.
The language of the world present. Jadi bahasa di dunia menghadirkan. Di sini sebagai subjek yaitu the language, bukan the word. Karena the words itu diawali preposisi of. Jadi kata setelah preposisi itu tidak bisa menjadi subjek, tapi dia fungsinya sebagai objek. Sehingga subjeknya yaitu the language, yaitu bahasa-bahasa. Subjeknya jamak atau plural karena ada akhiran s pada kata language. Kemudian untuk subjek yang plural atau jamak, tadi kata kerjanya harus berupa kata kerja bentuk pertama, jadi tidak ada penambahan apapun kecuali ketika subjeknya tunggal. Sedangkan pada opsi A, presents, ada akhiran s pada kata kerjanya. Sehingga opsi yang salah ada pada kata present. Nah, untuk opsi yang A, di sini salah, seharusnya present, bukan the word, karena kata yang digarisbawahi adalah present. Jadi jawabannya yang A. Untuk opsi yang B, array, sudah tepat karena array merupakan kata benda yang tunggal, yang mana diawali oleh artikel A. Jika terdapat artikel A atau an, maka harus diikuti kata benda yang tunggal. Di sini diikuti kata benda yang tunggal, yaitu array. Untuk opsi yang C, of merupakan preposisi, harus diikuti noun atau noun phrase. Di sini diikuti oleh noun phrase, yaitu structural similarities and differences. Itu persamaan dan perbedaan struktural. Jadi yang C itu sudah tepat juga. Untuk opsi yang D dan E di sini juga sudah tepat karena ada konjungsi N. Jika terdapat konjungsi, maka struktur di sebelah kiri dan kanan itu harus sama. Jika di sebelah kiri kata benda, maka di sebelah kanan juga harus kata benda. Jika di sebelah kiri kata kerjanya penambahan S, maka di sebelah kanan juga ada penambahan S. Di sebelah kiri similarities ada akhiran S. Kemudian di sebelah kanan difference ada akhiran S juga, differences. Sehingga yang D dan E itu sudah tepat. Jadi yang salah ada pada kata present dengan akhiran S, seharusnya tidak ada S. The language of the world present a vast array of structural similarities and differences. Jadi bahasa di dunia menghadirkan beragam persamaan dan perbedaan struktural. Dan kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kalimat the rise of multinational have result in a great deal of legal ambiguity because multinationals can operate in so many jurisdictions. Pada opsi A ada kata have. Have digunakan ketika subjeknya jamak, sedangkan untuk yang tunggal menggunakan has. Kita lihat subjeknya. The rise of multinationals. Munculnya perusahaan multinasional. Di sini yang sebagai subjek adalah the rise, bukan multinationals, karena diawali preposisi of. Jadi kata yang setelah preposisi bukan subjek atau tidak bisa menjadi subjek. Sehingga yang salah adalah opsi yang A. Seharusnya di sini menggunakan has karena subjeknya tunggal. In a great deal, di sini sudah tepat karena a great deal merupakan noun phrase atau preposisi kata benda yang terdiri dari artikel A, adjective great, dan noun deal. Kemudian untuk opsi yang C juga sudah tepat because itu menghubungkan dua klausa. Klausa pertama, the rise of multinational have result in a great deal of legal ambiguity. Klausa kedua, multinational can operate in so many jurisdictions. Jadi kalau ada dua klausa dalam kalimat harus ada kata penghubung. Kemudian untuk opsi D dan E sudah tepat. D merupakan modal, di mana modal itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau modal plus base verb. Di sini modalnya can, operate merupakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Jadi yang D dan E sudah tepat. Sehingga jawabannya ada pada opsi yang A. The rise of multinational has result in a great deal of legal ambiguity because multinational can operate in so many jurisdictions. Jadi munculnya perusahaan multinasional telah menimbulkan banyak ambiguitas hukum karena perusahaan multinasional dapat beroperasi di banyak yurisdiksi. Kemudian soal selanjutnya, pada soal nomor 5, di sini ada kalimat some of the agricultural practice used today is responsible for fostering desertification. Di sini ada pada kata some dengan opsi A, practice dengan opsi B, use dengan opsi C.
is dengan opsi D serta fostering dengan opsi E. Some of agricultural practice. Opsi A dan B sudah tepat. Karena some di sini diikuti oleh noun yang jamak. Some of agricultural practice artinya beberapa praktik pertanian. Use today yang digunakan saat ini. Opsi A, B, dan C sudah tepat. Use merupakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga di sini bukan sebagai verb, melainkan dia sebagai adjective. Jadi, kata kerjanya itu yang to be is subjeknya, some of the agricultural practice. Di sini subjeknya jamak atau plural. Kata kerjanya is. Jadi yang salah ada pada opsi yang D, karena subjek yang plural itu menggunakan to be are, bukan is. Untuk opsi yang E, fostering, di mana di sini berakhiran ing. Kata kerja dengan akhiran ing ini disebut dengan gerund. Itu artinya fungsinya bukan sebagai kata kerja. Jadi fostering desertification sebagai prase kata benda atau noun phrase. Artinya sudah tepat karena preposisi for itu diikuti oleh noun phrase. Some of the agricultural practice used today are responsible for fostering desertification. Jadi beberapa praktik pertanian yang digunakan saat ini bertanggung jawab mendorong terjadinya penggurunan. Kemudian soal selanjutnya pada soal nomor 7, kalimatnya all of the east-west interstate highways in the United States have even numbers, while north-south interstate highways are outnumbered. Pada opsi A ada preposisi in. Preposisi in ini bisa merujuk pada waktu maupun tempat. Di sini diikuti oleh tempat di United States. Jadi opsi yang A sudah tepat. All of the east-west interstate highways in the United States. Artinya semua jalan raya antar negara bagian timur barat di Amerika Serikat. Has even. Di sini penggunaan to be has atau kata kerja has. Itu digunakan ketika subjeknya tunggal. Kita lihat apakah subjeknya tunggal. All of the east-west interstate highways yang merupakan subjek. Di sini subjeknya plural karena ada akhiran s. All of itu juga artinya semua, berarti ada banyak. Sehingga seharusnya menggunakan have bukan has. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 ada pada opsi yang B. Untuk opsi yang C sudah tepat karena while merupakan preposisi maksudnya kata penghubung, salah. Merupakan konektor. Konektor digunakan ketika dalam kalimat terdiri dari dua klausa. Maka setelah while harus ada klausa, harus ada subjek dan kata kerja. North-south interstate highways merupakan subjek. Di sini juga subjeknya jamak atau plural. Sehingga to be are itu sudah tepat. Outnumbered juga sudah tepat. Outnumbered artinya bernomor ganjil. Jadi while north-south interstate highways are outnumbered, artinya sedangkan jalan raya antar negara bagian utara selatan bernomor ganjil. Kemudian kita lihat soal selanjutnya. Soal nomor 7. When a massive star in the large Megalinae could explode in 1987, a wave of neutrinos were detected on Earth. Opsi yang A ada kata when, di mana ini merupakan kata penghubung. When a massive star in the large Megalinae could explode in 1987. Berarti ketika sebuah bintang masif di Megalinae could yang besar meledak pada 1987. Kemudian setelahnya juga ada a wave of nutrition where, berarti ada dua subjek dan dua kata kerja. Jadi yang A sudah tepat karena harus ada kata penghubung yang menghubungkan dua klausa. Klausa yang pertama, a massive star in the large Megalinae could explode in 1987. Klausa yang kedua, a wave of neutrinos were detected on Earth. Kemudian yang B juga sudah tepat, the large Megalinae. Yang mana ini merupakan prasekata benda, artinya Megalinae yang besar. Di sini ada preposisi. Preposisi diikuti oleh noun phrase. Jadi secara tata bahasa ini sudah tepat.
Kemudian penggunaan artikel A. Artikel A digunakan untuk kata benda yang tunggal. Di sini wave merupakan noun yang tunggal. Sehingga yang C juga sudah tepat. Kemudian ada preposisi of, maka harus diikuti oleh noun, noun phrase maupun pronoun. Di sini diikuti oleh noun yaitu neutrinos, of neutrinos. Jadi yang D juga sudah tepat. Kemudian were detected on earth, were sebagai verb. Jadi sudah tepat di sini. Jawabannya ada pada opsi yang mana kita lihat yaitu yang E. Nah, jadi were di sini meskipun dia sudah sebagai kata kerja, namun dia tidak tepat. Kenapa? Karena were merupakan to be yang digunakan untuk subjek yang tunggal. Kita lihat. Subjeknya bukan neutrinos karena ada preposisi of. Subjeknya yaitu a wave. Seharusnya kalau subjeknya tunggal menggunakan was. Jadi yang salah adalah opsi yang E, were. Secara makna, opsi yang E itu tidak ada kesalahan, namun secara tata bahasa opsi yang E merupakan kata yang error karena seharusnya subjek yang tunggal itu menggunakan was bukan were. Jadi jawabannya ada pada opsi yang E. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 8, di sini ada kalimat every open space in the targeted area that has grass and a few bushes are occupied by the white-crowned sparrow. Pada soal nomor 8, kata yang digarisbawahi ada pada kata the targeted area, yang mana ini merupakan prasakata benda. Sebelumnya ada preposisi in, jadi opsi yang A sudah tepat karena preposisi diikuti oleh noun phrase. Kemudian opsi yang B ada has, that has grass and a few bushes. Has digunakan untuk subjek yang tunggal. That di sini merujuk pada every open space. Jadi setiap ruang terbuka. Sehingga untuk soal nomor 8, kita lihat that has grass and a few bushes are occupied. Di sini ada to be are sebagai kata kerja, are occupied. Untuk opsi yang B di sini juga sudah tepat karena has merujuk pada that. That di sini itu merujuk pada area, targeted area. Jadi every open space in the targeted area that has grass and a few bushes are occupied by the white-crowned sparrow. Artinya setiap ruang terbuka pada area sasaran yang terdapat rerumputan. Jadi that has grass merujuk pada targeted area, di mana ini areanya tunggal. Kalau jamaknya ada akhiran s, areas. Sehingga untuk subjek yang tunggal menggunakan to be has. Kalau jamak menggunakan have. Jadi merujuk pada targeted area. Untuk opsi yang C, buses, a few buses. Di sini ada kata a few buses yang artinya yaitu rerumputan, terdapat rerumputan dan beberapa semak belukar. Jadi a few buses itu artinya beberapa semak belukar. Opsi yang C sudah tepat. A few buses. Di few artinya beberapa sehingga diikuti oleh noun yang jamak. Kemudian untuk opsi yang D, are occupied, merupakan verb atau kata kerja yang digunakan ketika subjeknya jamak. Kita lihat subjeknya di sini adalah every open space. Yang mana ini subjeknya tunggal. Sehingga jawaban untuk soal nomor 8 ada pada opsi yang D. Seharusnya adalah is occupied. Karena subjeknya every open space, bukan buses. Karena buses di sini merupakan klausa dari that has grace and a few buses, satu kesatuan. Yang mana ini merupakan klausa adjektif yang merujuk pada targeted area. Jadi dia yang menerangkan targeted area. Sehingga subjeknya bukan adjective clause di sini melainkan every open space, yaitu sebelum klausa adjektif. Untuk opsi yang E, sparrow. Nah, sparrow merupakan noun.
di mana white crowded merupakan adjective. Jadi secara tata bahasa, noun itu terletak setelah adjective. Jadi opsi yang E sudah tepat. Every open space in the targeted area that has grass and a few buses is occupied by the white-crowned sparrow. Jadi setiap ruang terbuka pada area sasaran yang terdapat rerumputan dan beberapa semak belukar ditempati oleh burung pipit mahkota putih. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9, di sini ada kalimat the term Yankee was originally a nickname for people from New England, but now anyone from the United States are referred to as a Yankee. Kita lihat pada opsi A ada kata was, digunakan untuk subjek yang tunggal, subjeknya the terms Yankee. Di opsi yang A sudah tepat. Nah, subjeknya tunggal sehingga menggunakan was. Originally a nickname for people. Awalnya merupakan julukan bagi orang-orang. Di sini ada preposisi for diikuti oleh people. People merupakan noun. Preposisi diikuti oleh kata benda. Jadi opsi yang B sudah tepat. Opsi yang C ada kata but. But di sini sebagai kata penghubung. Karena klausa pertama tadi subjeknya determinant ke, kata kerjanya was. Pada klausa kedua setelah but ada now anyone from the United States are referred. Subjeknya yaitu anyone from the United States. Kata kerjanya adalah are. Kita di sini subjeknya anyone, verbnya are. Berarti diikuti subjek dan kata kerja. Berarti yang C sudah tepat. Untuk opsi yang D di sini sudah tepat karena from merupakan preposisi. Preposisi yang diikuti oleh noun phrase. Karena the United States merupakan frase kata benda atau noun phrase. Untuk opsi yang E di sini to be are sebagai verb. To be are digunakan ketika subjeknya tunggal. Kita lihat subjeknya yaitu anyone, bukan the United States, karena the United States itu diawali preposisi. Kata yang menduduki sebagai subjek ketika diawali preposisi maka dia tidak bisa menjadi subjek, berarti bukan subjek, subjeknya anyone. Nah, anyone merupakan kata yang dianggap sebagai subjek yang tunggal, sehingga seharusnya menggunakan to be is. Jadi jawabannya ada pada opsi yang E. The term Yankee was originally a nickname for people from New England, but now anyone from the United States is referred to as a Yankee. Jadi istilah Yankee awalnya merupakan julukan bagi orang-orang New England atau orang-orang Inggris. Namun kini siapapun yang berasal dari Amerika Serikat disebut sebagai Yankee. Kemudian soal yang terakhir pada soal nomor 10 ada kalimat a network of small arteries mostly sandwiched between the skin and the underlying muscles supply blood to the face and scalp. Opsi yang A ada kata network, artinya jaringan. Opsi yang A sudah tepat karena di sini network itu nounnya tunggal, di mana ada artikel A. Artikel itu harus diikuti oleh noun yang tunggal, jadi opsi yang A sudah tepat. Opsi yang B small arteries atau arteri kecil. Small adjective, arteries noun. Jadi yang B juga sudah tepat karena di sini ada preposisi. Itu artinya preposisi diikuti oleh noun phrase. Frase kata benda yaitu gabungan antara adjective small dan kata benda arteries. Jadi untuk opsi yang A ada artikel. Artikel itu harus diikuti oleh singular noun atau kata benda yang tunggal. Di sini network, noun yang singular. Sehingga yang A sudah tepat secara tata bahasa. Untuk opsi yang C, ada kata the skin. Sebelum the skin, ada kata between, di mana between merupakan preposisi. The skin merupakan gabungan antara artikel dengan noun. Berarti berupa noun phrase, gabungan kata. Dari kata benda dengan artikel. Preposisi diikuti oleh noun phrase. Jadi yang C sudah tepat. Opsi yang D ada kata supply. Supply merupakan kata benda, artinya memasok. Di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama.
Pada kalimat ini yang menjadi subjek yaitu a network. Small arteries bukan subjek karena diawali preposisi of. Mostly sandwich between the skin and the underlying muscles juga bukan subjek, tapi apositif. Karena frase yang berada di apit antara koma itu sebagai apositif. Yang artinya sebagian besar terjepit di antara kulit dan otot di bawahnya, tidak ada kata kerja. Berarti dia merupakan frase dan fungsinya sebagai apositif. Sehingga kata kerja supply itu merujuk pada subjek a network atau jaringan, sebuah jaringan. Ketika subjeknya tunggal, maka seharusnya menggunakan kata kerja dengan akhiran es. Jadi seharusnya supplies, bukan supply. Untuk opsi yang E sudah tepat karena scalp merupakan noun, sama dengan di sebelah kiri. Face merupakan noun. Di sini ada konjungsi. Nah, jadi ingat kalau dalam kalimat terdapat konjungsi, maka struktur di sebelah kiri dan kanan harus sama. Jika di sebelah kiri berupa kata kerja, maka di sebelah kanan juga. Sebelah kiri noun, maka di sebelah kanan noun. Di sini sebelah kirinya noun, yaitu face. Maka di sebelah kanan, scalp juga sudah tepat karena berupa noun, artinya kulit kepala. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ada pada opsi yang D. Seharusnya itu menggunakan ES, supplies, karena subjeknya tunggal. A network of small arteries mostly sandwiched between the skin and the underlying muscles supplies blood to the face and scalp. Jadi, jaringan arteri kecil sebagian besar terjepit di antara kulit dan otot di bawahnya memasok darah ke wajah dan kulit kepala. Jadi jawabannya yang D. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar dan ingin tahu nih kemampuannya sudah sampai mana, kalian bisa ikut TO loh di kelas bimbel, karena kelas bimbel itu sudah membuka paket tryout psikologi dan akademik yang super lengkap. Ditambah juga ada video pembahasan per soalnya. Mulai dari paket bundling VIP, Gold, Silver, serta paket TO satuan yang bisa kalian beli di web kelas bimbel. Selain itu juga ada yang menarik nih, jika kalian membeli paket bundling, nanti kalian juga akan mendapatkan paket kecermatan. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar dan beli paket TO-nya di web kelas bimbel. Dan untuk yang masih bingung cara membeli paketnya, bisa menghubungi WA admin yang ada di link Instagram kelas bimbel, di link bio Instagram kelas bimbel, yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Bimbel.